deforestasi, kriminalisasi masyarakat, serta bencana ekologis hingga lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat maupun hak-hak masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Maka dari itu, momentum pembahasan perubahan undang-undang kehutanan menjadi kesempatan penting untuk mendiskusikan apakah Indonesia itu cukup melakukan revisi atau justru membutuhkan undang-undang baru yang mampu menjawab tantangan zaman. Untuk itulah pada kesempatan webinar hari ini kita telah menghadirkan 4 orang narasumber yang akan melihat persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Yang pertama dari aktivis konservasi dan juga pendamping kelompok perhutanan sosial dan juga sekaligus ketua BPP AP2SI Jawa Barat, Pak Dedi Junaidi. Yang kedua ada dari perwakilan petani hutan dan juga beliau bermukim dalam kawasan hutan, yaitu Pak Iwan Susanto dari Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian yang ketiga ada Bung Astro dari Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir dari Bung Sabit, beliau manajer advokasi dan kampanye FWI atau Forest Watch Indonesia yang juga tengah aktif dalam kerja koalisi dengan hashtag Reset Kehutanan. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke narasumber pertama, yaitu Pak Dedi Junaidi. Dipersilahkan untuk Pak Dedi Junaidi untuk memaparkan terkait webinar pada kali ini. Oke, terima kasih Bung Agus sebagai moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Mohon maaf nih, karena sekarang kelihatan ya. Perkenalkan, nama saya Dedi Junaidi atau bisa dipanggil Mang Kocoy kalau di Jawa Barat atau di masyarakat. Saya sebagai Ketua BPP AP2SI Jawa Barat, sekaligus pendamping juga di beberapa desa yang ada di Jawa Barat, dan juga sebagai anggota kelompok perhutanan sosial yang ada di Desa Alamenda. Pertama-tama mungkin saya akan melihat terkait dengan isu KHDPK yang mana kami melihat selama kurun waktu yang dari 2016 sampai 2026 sekarang, ini ada kemunduran menurut kami, karena ada yang seharusnya wilayah kelola masyarakat itu ditambah, ini malah justru dikurangi. Ada pengurangan yang signifikan di areal kawasan hutan dengan pengelolaan khusus atau KHDPK yang dikelola oleh masyarakat. Yang awalnya itu kan di Pulau Jawa ini kurang lebih 1,1 juta hektar itu untuk areal KHDPK.
Namun pada kenyataannya, seiring waktu dan dinamika berjalan, serta kebijakan yang memang menurut kami tertutup, yang tadinya luasan 922,769 hektar ini sekarang menjadi 629 hektar. Artinya kawasan untuk kelola masyarakatnya hilang 36,8%. Nah, ini menurut kami ini adalah sebuah kemunduran yang terjadi di wilayah perhutanan sosial, yang mana memang menurut kami ya Kementerian Kehutanan ini tidak terbuka terkait dengan pengurangan akses kelola ke HDPK. Terus kami berharap juga perhutanan sosial ini bukan berbasis akses, tapi juga harus berbasis hak. Kalau sekarang kan masih berbasis akses, bukan hak. Nah, harapan kami ke depannya perhutanan sosial ini menjadi berbasis hak, bukan akses lagi. Kenapa? Karena melihat dinamika pengurangan yang kemarin yang terjadi, ini sangat mengkhawatirkan juga untuk keamanan si kelompok masyarakat, baik itu di hutan perhutanan sosial ataupun juga di hutan adat atau yang lainnya. Lebih jauh lagi, proses penurunan KDPK ini dilakukan secara sentralistik tanpa keterlibatan setara dari masyarakat yang terdampak dari yang berada di sekitar kawasan hutan, yang mana ini kan menegaskan bahwa dalam praktik tata kelola kehutanan saat ini masyarakat belum ditempatkan sebagai aktor utama secara penuh dalam pengambilan keputusan, melainkan tetap dijadikan sebagai objek kebijakan ketika ruang kelola masyarakat dapat dikurangi tanpa persetujuan mereka. Dan ini terjadi di beberapa daerah, khususnya di Jawa Barat. Maka prinsip keadilan prosedural tidak terpenuhi menurut kami. Pengurangan HDPK ini, kami ulangi, pengurangan HDPK ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka undang-undang kehutanan yang masih berdasarkan penguasaan hutan pada kontrol negara ya. Jadi kenapa kami mendorong berbasis hak? Karena hak ini kan harus benar-benar diberikan kepada masyarakat, bukan hanya negara yang kontrol gitu. Dalam logika hukum yang ada saat ini, kawasan hutan diposisikan sebagai wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan negara. Sementara masyarakat hanya diberi ruang melalui skema izin yang tadi. Dalam kerangka seperti ini, perhutanan sosial tidak pernah dirancang untuk mendistribusikan hak, melainkan hanya mengatur akses pada secara konseptual. Reforma agraria mensyaratkan perubahan struktur penguasaan melalui pengakuan hak, distribusi aset, serta pemberian kepastian hukum jangka panjang kepada masyarakat. Itu harapannya. Seharusnya seperti itu. Pandangan bahwa masyarakat hanya menjadi penerima akses juga tidak sepenuhnya sejalan dengan perkembangan hukum konstitusional di Indonesia. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garis miring PUU strip X garis miring 2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Ini sudah jelas. Dan kami berharap juga, 'Ini
ini diberikan kepada masyarakat perhutanan sosial, melainkan berada dalam wilayah hak masyarakat hukum adat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengolahan hutan tidak harus selalu berdasarkan pada dominasi penguasaan negara, melainkan dapat dibangun melalui pengakuan hak masyarakat sebagai subjek hukum. Dalam perspektif ini, penyempitan KHDPK memperlihatkan bahwa kebijakan kehutanan masih belum sepenuhnya bergerak menuju paradigma pengakuan dan hak sebagai mana arah yang telah dibuka oleh perkembangan hukum konstitusional. Jadi memang menurut kami ini mesti kita dorong bersama-sama, bukan hanya berbicara akses lagi, tapi berbicaranya hak pengelolaan yang sepenuhnya oleh masyarakat. Ini karena dampak penyempitan KHDPK bagi masyarakat, perbedaan antara akses dan hak menjadi kunci untuk memahami persoalan ini. Hak memberikan kepastian, sulit dicabut kalau hak, serta menciptakan posisi tawar bagi pemegangnya. Tapi sebaliknya, akses berbasis izin bergantung pada kebijakan administratif, dapat diubah sewaktu-waktu dan tidak memberikan kontrol penuh kepada masyarakat dalam konteks KHDPK. Pengurangan luas kawasan menjadi bukti konkret bahwa yang diberikan kepada masyarakat sejak awal bukanlah hak, melainkan akses yang bersifat sementara. Konsekuensi dari kondisi ini sangat serius ketika ruang kelola tidak memiliki kepastian. Masyarakat tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengembangkan usaha, berinvestasi dalam praktik pengolahan hutan yang berkelanjutan, atau membangun kehidupan ekonomi jangka panjang. Selain itu, konflik tenurial berpotensi terus berulang, dan risiko kriminalisasi terhadap petani hutan tetap tinggi. Dalam situasi seperti ini, perhutanan sosial tidak berfungsi sebagai solusi, melainkan hanya menjadi mekanisme pengolahan sementara atas konflik yang bersifat struktural. Risiko tersebut bukan sekedar kekhawatiran teoritis. Dalam praktiknya, sejumlah kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Bandung pernah berhadapan dengan proses hukum dan tuduhan yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan kawasan hutan. Sebagaimana dialami oleh anggota Gapoktan Hut Gambung maupun KPS Semana Sejahtera, terlepas dari dinamika hukum masing-masing kasus, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa selama kepastian hak atas ruang kelola belum terjamin, masyarakat pengelola hutan akan tetap berada dalam posisi rentan terhadap konflik, sengketa kewenangan, maupun kriminalisasi. Situasi ini memperlihatkan bahwa akses berbasis izin belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kawasan hutan masyarakat. Nah, saya merekomendasikan perubahan kebijakan. Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan parsial tidak cukup untuk menjawab persoalan kehutanan di Indonesia. Yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar pada undang-undang kehutanan itu sendiri. Paradigma pengolahan hutan harus bergeser dari pendekatan berbasis kontrol negara menuju pendekatan berbasis hak masyarakat. Yang artinya, masyarakat harus diakui sebagai pemegang hak atas wilayah kelolanya dengan jaminan hukum yang kuat dan tidak mudah dicabut melalui keputusan administratif. Reforma agraria di kawasan hutan harus ditegaskan sebagai mandat dalam undang-undang, bukan sekedar program pemerintah yang dapat berubah sewaktu-waktu. Pengakuan terhadap wilayah kelola masyarakat, termasuk hutan adat, perlu ditempatkan sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. Selain itu, setiap perubahan terhadap wilayah kelola masyarakat harus dilakukan melalui persetujuan mereka, sehingga kebijakan kehutanan tidak lagi bersifat top-down. Jadi pada kesimpulan pada akhirnya,
pengurangan KHDPK menjadi sekitar 583.629 hektar bukan hanya persoalan teknis, melainkan bukti dari kegagalan mendasar dalam kerangka hukum kehutanan Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial masih dibangun di atas logika akses, bukan pengakuan hak. Selama negara tetap mempertahankan kontrol penuh atas kawasan hutan dan aset utama tetap berada di tangan perhutani, masyarakat tidak akan pernah memperoleh kepastian yang sesungguhnya. Jika tujuan perhutanan sosial hanya pemberdayaan ekonomi tanpa perubahan struktur penguasaan, maka kebijakan tersebut tidak tepat disebut sebagai reforma agraria. Reforma agraria secara konseptual masyarakat mensyaratkan distribusi hak dan aset bukan sekedar perluasan akses, pemanfaatan sumber daya, penyempitan KHDPK dan kehutanan tidak dirubah, reforma agraria kehutanan tidak akan pernah benar-benar terjadi dan perhutanan sosial hanya akan menjadi akses sementara yang dapat ditarik kembali kapan saja. Jadi kami berharap kita sudah tidak berbicara akses lagi, tapi berbicaranya hak sebagaimana amanat undang-undang yang diamanatkan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor tadi 35/PUU strip X 2012 sama. Harapannya seperti itu. Jadi berbicaranya bukan akses lagi tapi hak supaya tadi tidak gampang dan tidak serampangan negara langsung main cabut dengan dalih evaluasi, dengan dalih pelanggaran tanpa keterlibatan, tanpa analisa yang jelas. Dan terkait hak semua yang ada di wilayah kelola oleh masyarakat, ya masyarakatlah yang menentukan. Kalau berbasisnya hak. Dan sudah tidak berbicara lagi ini asetnya perhutani, asetnya negara, tapi asetnya haknya masyarakat yang mana masyarakat nanti tinggal mereka mengatur secara adil dan berkeadilan. Yang mana jangan sampai program perhutanan sosial ini hanya menjadi program untuk meredam sebagian masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Karena menurut saya ini masih rentan sekali, ya, beberapa kelompok yang selama ini berjuang masih rentan mereka itu dikriminalisasi, diintimidasi, dan banyak lagi hal yang memang patut kita garis bawahi. Ya. Pada intinya saya mendorong untuk ada perubahan undang-undang kehutanan, terus mendorong juga aksesnya bukan berbicara akses kelola, tapi hak kelola. Ya, karena beda ketika akses kan hanya diberikan akses, tapi ketika hak seluruh yang ada di sana itu haknya pengolahan oleh kelompok masyarakat. Nah, jadi tidak ada lagi ya nanti berbicara terkait ini asetnya ini ya, udah. Apalagi yang menanamnya adalah masyarakat. Jangan sampai yang masyarakat yang menanam, mereka hanya melihat, bukan menikmati hasil dari jerih payah selama ini berpuluh-puluh tahun, tapi dia hanya melihat dan tidak bisa menikmati hasil dari jerih payah mereka menanam, baik itu tanaman pohon ataupun HBK, hasil hutan bukan kayu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada prinsipnya, mari bersama-sama kita kawal
Undang-Undang Kehutanan dan RUU Kehutanan dan perhutanan sosial ini. Buat kawan-kawan kelompok, tetap semangat. Kita yakin pasti bisa, dan saya masih optimis di kehutanan masih ada beberapa orang yang masih baik. Terima kasih kawan-kawan, bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk narasumber pertama daripada di Junaidi. Sebagaimana penjelasannya sangat komprehensif. Tadi dijelaskan memang bahwa dinamika KHDPK di Pulau Jawa itu sendiri sangat cepat perubahannya. Padahal di tujuan awalnya itu adanya kebijakan KHDPK itu untuk penyelesaian konflik agraria, rehabilitasi hutan, dan juga peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Namun hal tersebut kontradiktif dengan fakta yang terjadi di lapangan. Adanya penyempitan ruang akses kelola bagi masyarakat, kemudian adanya tadi kriminalisasi bagi petani hutan, bahkan itu yang telah memiliki pemegang persetujuan PS, masih saja ada gangguan-gangguan. Oleh karena itu tadi Pak Dedi memang mendorong bagaimana supaya hak-hak masyarakat diperkuat melalui penggantian, lebih mungkin ya, penggantian undang-undang kehutanan. Bagaimana dari akses kelola menjadi berbasis hak. Tuh untuk narasumber selanjutnya, yang kedua dari perwakilan dari petani hutan dan juga sekaligus beliau bermukim juga yang di dalam kawasan hutan, dalam tanda kutip ya, dianggap kawasan hutan oleh negara. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Iwan Susanto untuk memaparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya dapat mendapat syafaat. Juga mungkin salam sejahtera bagi seluruh kawan-kawan yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan yang saya hormati seluruh jajaran AP2SI Nasional, AP2SI Jabar pada acara webinar ini. Juga tidak lupa mungkin kepada rekan-rekan narasumber dari PBHI dan dari PWI. Juga yang saya hormati seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Izin perkenalkan, nama saya Iwan Susanto dari Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Izin pada kesempatan hari ini saya kebetulan ingin menceritakan sedikit perjuangan warga masyarakat dalam mencari keadilan, keterkaitan mengenai warga kami itu sudah yang tinggal di kawasan hutan. Di Bandung Barat ini sebetulnya ada beberapa desa, cuman mungkin desa kami ini yang paling besar jumlahnya, ya ada sekitar 520 rumah dan sekitar 46 pasum-pasosnya. Bahkan di sana sudah ada SD negeri yang ada di kawasan itu. Kami di sini saya akan coba menceritakan tentang sedikit dari di mana awal letak perjuangan kami, karena menurut pendapat kami itu sudah sangat lama warga masyarakat. Saya ini sebetulnya adalah generasi ketiga dari pejuang tanah yang kebetulan 2 tahun yang lalu para pejuang kami yang paling lama itu sudah meninggal.
Dan hari ini mungkin kamilah yang melanjutkan. Saya sendiri telah berjuang itu sejak tahun 2012 silam dalam perjuangan mencari keadilan tentang hak atas tanah di wilayah kami. Sebetulnya kalau misal saya lihat pada 2012 dengan dokumen yang ada, bahwa 2012 itu saya menemukan satu dokumen, di mana dokumen itu telah ditandatangani oleh Bupati Bandung waktu itu, dan juga diterangkan oleh Kepala Desa Wangun, yaitu Bapak Abdul Rahman dan Bapak RS Kartawijaya, bahwa tanah ini sudah digarap semenjak 1943. Karena waktu itu kebutuhan orang Jepang katanya untuk bahan bakar kayu, mereka itu mengambil kayunya itu dari wilayah kami. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah kemerdekaan, tetap digarap oleh warga, kemudian menetap di sana, dan semenjak itu warga kami tinggallah di sana sampai dengan hari ini. Itu sudah sebetulnya sejak lama. Nah, perjuangan itu sebetulnya orang tua kami itu sudah berjuang semenjak 1973. Mereka itu sudah ke sana kemari, tapi belum juga ada hasilnya. Saya masuk di 2012. Nah, pernah berjuang beberapa kali, pernah ikut program namanya tukar menukar tanah dulu itu. Berjuang lama itu. Katanya tanah yang saya tinggal itu bisa ditukar dengan tanah adat gitu. Cuman dulu ya dengan berbagai persoalan karena prosedur dan sebagainya akhirnya tidak jadi lagi. Lanjut dan ketemu lagi, perjuangan berakhir di sana. 2017, nah kebetulan sebagaimana Bapak Ibu ketahui lahir program PPTKH. Nah, saya kebetulan waktu itu ketemu dengan beberapa rekan, akhirnya berjuang. Ya cuman seperti itu, namanya juga berjuang, kadang ada ya yang enak, ada yang nggak enak gitu. Sampai pada akhirnya perjuangan itu pun sebetulnya hampir patah harapan. Nah, kebetulan saya bertemu dengan Pak Dedi dari AP2SI Jabar. Katanya kita bikin saja itunya apa? Lembaga kita sendiri gitu. Akhirnya saya dengan kawan-kawan yang khususnya ada di Kabupaten Bandung itu, nah, sudah kita bikin saja ya lembaganya lah. Kita dorong AP2SI itu menjadi sebuah lembaga. Alhamdulillah kami mungkin dari Wahana Giri Swadaya, nama LMDH-nya itu sebagai penggerak atau pendiri lah istilahnya dalam AP2SI ini. Kemudian setelah pendampingan AP2SI itu di sekitar tahun 2020, alhamdulillah kami berjalan bekerja sama dengan pemerintah. Nah, kemudian kami itu bekerja sama dengan pemerintah, alhamdulillah melalui Dinas Disperkim Kabupaten Bandung Barat. Kebetulan setelah adanya program itu ada 6 desa yang mengusulkan. Nah, salah satunya itu adalah desa kami. Nah, alhamdulillah berjalan dengan baik sampai dengan hari ini. Nah, kebetulan SK-nya itu Pak Bupati mengeluarkan SK itu di tahun 2023, keluarlah SK Bupati tentang usulan PPTKH ke kementerian. Nah, sebetulnya pada tahun 2024 itu sudah ada yang dikeluarkan dan statusnya dari kawasan hutan. Cuman waktu itu hanya 2 desa saja, yaitu ada Desa Kidang Pananjung dan Desa Cirilin. Karena status lahan yang mereka tinggali itu statusnya adalah hutan produksi, sementara yang 4 itu belum sampai hari ini statusnya, karena katanya harus dirubah dulu ke hutan produksi. Nah, alhamdulillah kemarin dapat kabar di tahun ini bahwa status yang 4 desa itu katanya sudah dikeluarkan menjadi hutan produksi. Mungkin Bapak Ibu, itulah berbagai perjuangan kami sekarang sampai dengan hari ini. Semoga cepat selesai, dan kami juga tadi mendengar bahwa dari Pak Ketua AP2SI Jabar sama-sama lah mendorong, karena masyarakat itu yang terutama sebagai saya yang tinggal di kawasan hutan betul-betul merasakan mulai dari keterkaitan pemukiman, keterkaitan konflik di lapangan dengan perum perhutani, itu betul intimidasi itu ada di lapangan itu. Karena saya itu adalah yang mengalaminya sendiri, Pak.
Mungkin untuk penjelasan keterkaitan program PPTKH yang ada di desa kami, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Iwan atas pemaparannya apa yang terjadi di lapangan terkait reforma agraria, bagaimana masyarakat telah berjuang dari sejak lama untuk mendapatkan hak atas tanah yang mereka tinggali, meskipun sampai saat ini belum sah, tapi perjuangan tetap berlanjut. Meskipun secara waktu itu lama biasanya. Berbeda dengan halnya apa kebijakan terkait PSN itu lebih cepat gitu. Perbandingannya dengan PSN dan PPTKH itu sangat jauh. Sejak peraturan PPTKH Perpres nomor 88 tahun 2017 ini tentang PPTKH, masih banyak warga-warga yang memang belum mendapatkan hak atas tanah mereka. Untuk selanjutnya, narasumber ketiga dari Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Provinsi Jawa Barat, kita dengar bagaimana pandangan terkait dari perspektif HAM. Langsung saja kita persilahkan Bu Astro untuk memaparkan paparannya pada hari ini. Maka, Mas Astro. Halo, selamat sore kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah diundang oleh kawan-kawan petani hutan. Ini se-Indonesia Raya saya lihat pesertanya banyak ya. Ada berapa? 30.000 basis. Nah, salam dan terima kasih saya ucapkan. Saya Rizky Ramdhani, sering dipanggil Astro dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia wilayah Jawa Barat. Tidak lama saya akan menjelaskan tentang HAM, hak asasi manusia, dan petani hutan. Saya ingin menyampaikan terkait partisipasi dan pemulihan petani hutan dari perampasan ruang hidup, kriminalisasi, dan pemiskinan struktural. Jadi kalau misalkan berbicara secara normatif, terkait isu hutan, itu tidak bisa dipisahkan dari kerangka HAM internasional dan nasional. Sebetulnya ada konstitusi yang melindungi, yang menghormati dari petani-petani hutan itu untuk ruang hidupnya. Dari perspektif HAM, saya ingin berbicara terkait kemiskinan. Ya, kemiskinan di kawasan hutan bukan semata akibat kurang produktifnya warga, melainkan sering merupakan hasil dari ketidakpastian yang tadi disebutkan oleh kawan-kawan terkait situasi tenurial, pembatasan akses atas tanah dan hasil hutan, perizinan ekstraktif yang menyingkirkan komunitas, lemahnya layanan dasar, dan kriminalisasi ketika warga mempertahankan ruang hidupnya. Literatur klasik politik kehutanan yang kami lihat di Indonesia itu sudah lama menunjukkan paradoks berkaitan dengan hutan kaya tapi rakyatnya miskin. Sedangkan kasus-kasus kontemporer yang saat ini terjadi di Papua, di Sumatera memperlihatkan bahwa ketika hak atas tanah, identitas, dan partisipasi dipinggirkan. Jadi kemiskinan dan kekerasan itu seringkali saling memperkuat. Tadi juga disebutkan juga ada intimidasi, ada kekerasan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kalau misalkan berbicara dengan Jawa Barat, nah ini isu yang tampil itu sangat konkret. Provinsi ini adalah provinsi terpadat di Indonesia, sehingga tekanan penduduk, kebutuhan air, pertanian, wisata, dan perkembangan wilayah bertemu langsung dengan fungsi lindung kawasan hutan. Hutan ini menjadi penting karena isunya berkaitan dengan pangkal hulu daerah aliran sungai.
berkaitan dengan air. Namun laporan dan kajian lapangan juga sering menunjukkan sejarah adanya degradasi tutupan hutan, sedimentasi, dan peningkatan kerentanan banjir di wilayah hilir. Bagi organisasi kami, PBHI Jawa Barat, ini berarti pesan publik harus menekankan bahwa perlindungan hutan adalah perlindungan hak atas air, keselamatan, kesehatan, dan penghidupan. Jadi bukan semata-mata isu satwa atau tutupan lahan. Nah, secara normatif yang disampaikan, isu hutan itu tidak bisa dipisahkan dari kerangka HAM internasional dan nasional. Di tingkat internasional, itu ada aturan terkait ekosop ekonomi, sosial, dan budaya. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Menegaskan hak atas standar hidup layak, pangan, kesehatan, dan perbaikan kondisi hidup yang berkelanjutan. Selanjutnya juga ada tambahan deklarasi PBB untuk United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People berkaitan dengan masyarakat adat, memberi standar minimum tentang hak masyarakat adat atas tanah atau lokal ya, adat atau lokal berkaitan tanah, wilayah, sumber daya, dan partisipasi. Sedangkan Dewan HAM PBB dan Majelis Umum PBB telah mengakui hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia. Nah, di Indonesia itu sendiri, pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45, penguatan jaminan HAM itu diikuti oleh pengaturan lebih lanjut melalui Undang-Undang HAM, rezim Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menjadi titik kunci untuk membatasi klaim negara atas hutan dan membuka ruang pengakuan hak individu maupun kolektif terkait isu kehutanan. Hutan yang dijaga tanpa keadilan akan rapuh. Dan pembangunan yang mengabaikan hak akan memproduksi kemiskinan baru. Hubungan antara kemiskinan dan pelanggaran HAM di kawasan hutan itu bersifat sirkular atau ya kayak lingkaran. Komunitas yang hak atas tanahnya tidak diakui itu biasanya sulit mengakses kredit, bantuan produktif, perlindungan sosial, layanan dasar, atau peningkatan nilai ekonomi hasil hutan. Ketika kemudian izin industri, kawasan konservasi, atau proyek pembangunan menutup pada akses pada ruang hidup, warga kehilangan pendapatan sekaligus kehilangan posisi tawar. Pada titik itu, kemiskinan bukan hanya kondisi ekonomi, tetapi hasil dari eksklusi hukum dan kelembagaan, yakni tindakan atau proses penyingkiran dan pengucilan individu atau kelompok dari akses, partisipasi, dan kontrol terhadap berbagai sumber daya di dalam masyarakat. Literatur saat ini, literatur ya tentang politik kehutanan telah lama menangkap pola ini sebagai ya, disebutkan lagi paradoks rich forest poor people. Jadi hutannya kaya tapi rakyatnya miskin. Secara praktis ada beberapa mekanisme pelanggaran yang paling sering muncul. Pertama, ketidakpastian tenurial. Warga menggarap turun-temurun, apalagi Pak Iwan tadi menyebutkan udah 3 generasi ya. Tetapi secara hukum dianggap berada dalam kawasan, sehingga rentan pengusiran atau pidana kriminalisasi. Kedua, pembatasan akses pada sumber penghidupan, kayu, air, rotan, madu, damar, lahan pangan, atau jasa lingkungan, itu hilang ketika tata ruang dan perizinan berpihak pada penguasaan skala besar atau korporasi. Ketiga, beban resiko ekologis yang tidak setara. Masyarakat miskin menjadi pihak pertama yang terkena banjir, longsor, kebakaran, atau pencemaran akibat deforestasi dan ekstraksi. Dan apalagi salah-salahnya itu pasti akan kepada masyarakat, stigma. Keempat, kriminalisasi dan securitization, yang artinya adalah ancaman bagi keamanan publik. Jadi untuk perjuangan dan kelompok-kelompok petani hutan ini masih dianggap ancaman untuk rezim saat ini terhadap pembela lingkungan juga dan masyarakat adat atau lokal. Dari perspektif HAM, kemiskinan di kawasan hutan bukan semata akibat kurang mengertinya masyarakat. Ketika
negara mengklasifikasikan hutan tanpa penyelesaian, ketika izin diberikan tanpa partisipasi bermakna, ketika komunitas kehilangan akses atas yang sumber daya, ketika pembela lingkungan dikriminalisasi, atau ketika banjir, longsor itu distigmakan kepada masyarakat, maka isu itu dapat dibaca sebagai masalah interseksional antara hak lingkungan, hak sosial, ekonomi, budaya, dan non-diskriminasi, jadi tumpang tindih. Mudah-mudahan amanat pertemuan strategis ini itu bisa memberikan tentang pertama, krisis hutan adalah krisis HAM dan kemiskinan. Kedua, advokasi terbaik itu tidak boleh berhenti pada gugatan hukum atau upaya-upaya normatif semata, melainkan harus menggabungkan pemetaan partisipatif, dokumentasi kerugian, pemantauan independen, kampanye publik, dan desain remedinya, pemulihan atau perbaikannya. Ketiga, pesan yang di underline, yang digarisbawahi adalah untuk menghindari dikotomi palsu ya antara pelestarian versus warga. Jadi yang selama ini sering terjadi di lapangan, berbicara tentang pelestarian, berbicara tentang lingkungan, terus versusnya itu adalah masyarakat sekitar. Yang harus didorong itu sebetulnya adalah keadilan ekologis dan sosial. Keempat, semua kerja dengan pihak terdampak, ya kawan-kawan organizer, harus menempatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. Keamanan digital dan fisik itu juga penting, apalagi terjadi kriminalisasi dan ancaman. Kalau perlu terjadinya anonimisasi itu, serta pengelolaan harapan soal hasil hukum di awal itu. Jadi terkadang kita melakukan perjuangan itu langsung ke titik ujung, padahal untuk melalui itu adanya checkpoint tertentu. Nah, secara kebijakan, landscape Indonesia saat ini ditandai oleh 3 tarikan yang saling bertabrakan. Pertama, ada klaim resmi tentang perlindungan hutan, pengelolaan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Tapi yang kedua, itu ada kebutuhan ekonomi politik atas komoditas di dalam hutan itu sendiri, terkait infrastruktur, pangan, bioenergi, dan ekstraktif. Ketiga, ada fakta bahwa negara sendiri masih mengakui luasnya operasi sawit dan tambang ilegal di kawasan hutan. Ketegangan ini menjelaskan mengapa advokasi berbasis HAM itu harus menyoroti koherensi kebijakan, bukan hanya tindakan kasus per kasus. Dari sisi kelembagaan atau pihak-pihak lain, adanya aktor yang paling relevan ya, biasanya itu meliputi Kementerian Kehutanan, Lingkungan, pemerintah daerah, DPR, dan komisi terkait, aparat penegak hukum, pengadilan, Komnas HAM, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas terdampak itu sendiri. Nah, dalam praktik, persoalan terbesar sering bukan ketiadaan aturan, tetapi fragmentasi kewenangan. Jadi banyak aturan, banyak wewenang yang tersebar-sebar, itu malah menjadi ngawur atau semeraut situasi petani hutan yang terjadi saat ini. Terus lemahnya pengawasan izin, keterlambatan pengakuan masyarakat adat atau lokal, ketimpangan kapasitas antara komunitas dan pemegang izin, serta penegakan yang reaktif setelah kerusakan membesar. Nah, untuk level legislasi, ya memang penting dicatat bahwa berkaitan dengan rancangan atau undang-undang kehutanan tercantum dalam prioritas Prolegnas 2025. Bagi kita, ini berarti pintu advokasi kebijakan masih terbuka. Inginkan juga kewajiban partisipasi bermakna, transparansi data izin, pemulihan bagi korban, perlindungan pembela lingkungan, mekanisme koreksi yang berkaitan dengan selama ini ada penetapan kawasan tapi tidak mengetahui penyelesaian terkait hak-haknya.
Panitia moderator mungkin untuk sementara begitu dulu dari saya penyampaiannya, silakan untuk kawan-kawan yang lain. Baik, terima kasih Bung Astro atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Selanjutnya agak tidak untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan narasumber keempat, yaitu Bung Sabit dari Manajer Advokasi dan Kampanye Forest Watch Indonesia yang juga saat ini tengah aktif dalam kerja-kerja koalisi riset kehutanan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Agustian. Mungkin saya izin sambil share screen ya. Terlihat nggak ya, teman-teman? Terlihat, Bung. Oke, ya baik. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Sabit Khairul Auni, biasa dipanggil Sabit. Saya sehari-hari bekerja di Forest Watch Indonesia, yang mana lembaga yang fokus terhadap monitoring hutan, tata kelola pengelolaan sumber daya alam, yang mana juga sekarang Forest Watch Indonesia juga tergabung dan menjadi leading koalisinya, koalisi riset kehutanan ya. Nah, jadi memang momentum yang sekarang sedang hadir di DPR, yaitu soalan rencana perubahan Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang 41 tahun 99 ini tengah berjalan gitu. Kalau nggak salah hari ini sedang rapat harmonisasi yang setahuku. Nah, namun yang jadi concern koalisi di nasional begitu, bahwa revisi Undang-Undang Kehutanan ini nggak hanya boleh diartikan sebagai sebuah perubahan parsial atau hanya sekedar perubahan tambal sulam belaka. Karena kalau kita melihat dari draft yang memang dipaparkan oleh Badan Legislasi DPR gitu ke di rapat mereka yang kita dapatkan PowerPoint-nya gitu, banyak perubahan-perubahannya yang hanya bersifat parsial dan itu tidak menyentuh sebuah akar permasalahan tata kelola hutan kita yang itu sifatnya sistemik dan paradigmatik begitu. Nah, mungkin saya mengawali dengan hal itu ya teman-teman. Nah, next mungkin terlihat kan ya slide-nya sudah bergeser. Bung, aku perlu konfirmasi dulu. Aman, Bung. Oke. Nah, jadi ini teman-teman. Jadi kerja kita di Forest Watch Indonesia, kita fokus dalam monitoring hutan. Dan inilah sebuah gambaran peta tutupan hutan kita di tahun 2025 dan bagaimana memang persebaran hutan kita itu tersisa. Di sini konteksnya adalah ini hutan yang basisnya adalah biofisik ekologis, bukan kawasan hutan begitu. Nah, kita bisa lihat ya, yang hijau ini artinya itu masih hutan alam primer ya, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang kita bisa lihat sebetulnya sisa-sisanya masih apa namanya, masih banyak di sekitar timur gitu, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kalau kita ngeliat di arah Sumatera, Jawa, Bali Nusra itu memang tutupan hutan kita sudah sedikit. Nah, inilah yang menggambarkan bagaimana memang negara kita mengelola sumber daya alamnya yang dalam hal ini adalah hutan. Nah, dan bagaimana sebetulnya negara mengelola ekosistem hutan ini gitu, baik itu dari kacamata legal, baik itu kawasan hutan maupun secara biofisiknya. Nah, negara itu dia punya dasar kenapa dia bisa punya kewenangan dalam mengelola sumber daya alamnya. Dia itu kalau misalkan kita ngelihat Undang-Undang Dasar kita pasal 33 ayat 3 yang sering dibicarakan di mana-mana gitu kan, yang bunyinya adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk hutan dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sebetulnya dalam pasal ini kita harus melihat sebuah fokus bahwa term yang digunakan adalah dikuasai gitu. Yang mana ini dalam artian
ya terminologi yang sering dibahas itulah HMN ya, hak menguasai negara. Itu tidak berarti negara memiliki sumber daya alam tersebut secara perdata, melainkan sebuah mandat kekuasaan publik gitu. Nah, artinya negara itu tidak punya hak memiliki sumber daya alam. Negara itu bahkan tidak punya hak memiliki tanah gitu. Kalau misalkan itu adalah lembaga negara, misalkan Kementerian Kehutanan punya tanah di Jakarta untuk operasionalisasi kementerian, betul itu dia memang hak, itu tanah milik, punya kementerian gitu kan. Ataupun balai apa punya tanah untuk kantor, dia miliknya, ya betul. Tapi negara itu nggak punya kepemilikan atas dasar sumber daya alam. Jadi fungsi negara ada di mana? Negara itu dia menguasai sebagai trustee ataupun sebagai bentuk pertanggungjawaban karena memang dia kekuasaan tertinggi gitu, yang mana tujuan akhirnya dari penguasaan ini untuk apa? Ya mutlak harusnya difokuskan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat gitu. Nah, inilah yang bahkan sering disalahartikan ataupun miskonsepsi dalam negara memaknai pengelolaan hak menguasai sumber daya alamnya gitu. Nah, tafsir MK itu dari hak menguasai negara itu ada 5 instrumen ataupun 5 pendekatan. Pertama itu adalah negara punya kewenangan dalam merumuskan kebijakan, negara itu mengatur, negara itu mengurus, negara itu mengelola, dan negara itu mengawasi gitu. Nah, ini kalau misalkan kita dari kacamata agraria gitu, ketika memang melihat bahwa masyarakat punya bukti penguasaan efektif gitu terhadap lahan. Artinya adalah ketika negara tahu, negara seharusnya punya fungsi di mana cepat-cepat dia mendistribusikan lahan itu gitu kan. Dia memberikan pengaturan, dia memberikan pengurusan, diterbitkan misalkan legal formilnya, entah itu SHM atau apapun itu gitu, yang memang itu bisa mendasari hak kepemilikan masyarakat gitu. Nah, cuman dalam kacamata kapitalistik hari ini gitu, negara hanya melihat lahan-lahan itu sebagai sebuah objek eksploitasi yang mana negara bisa dengan mudah memberikan akses karpet merah untuk para investor, untuk para pemegang modal gitu, agar natural resources atau sumber daya alam ini bisa dipergunakan untuk kepentingan kapitalis gitu. Nah, ya inilah tafsirnya. Cuman biasanya kan putusan MK yang didengar cuman soal Gibran bisa nyalon presiden doang kan gitu. Putusan MK yang lain biasanya negara suka tidak menggubris gitu. Nah, akhirnya kalau ya data terbaru, data yang misalkan kita tahu ya, ada berapa persen sih sebetulnya luas daratan kita terhadap kawasan hutan gitu. Daratan kita itu sekitar 180 juta hektar. 120 jutanya itu merupakan bagian dari kawasan hutan. Artinya negara mengkapling 120 juta hektar lahan itu untuk penguasaan mereka. Yang mana awalnya orientasinya adalah untuk apa? Untuk fungsi ekologis untuk menjaga tutupan hutan gitu. Ini kan pertama kali Undang-Undang Kehutanan Darat tuh 60, tahun 67 ya, nomor 5. Nah, yang mana ya kita bisa lihat undang-undang sebelumnya adalah Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Jadi artinya sebetulnya pengkaflingan daratan Indonesia yang dengan instrumen kawasan hutan itu kental dengan nuansa neoliberal ya. Kental dengan nuansa bagaimana memang areal itu dikafling untuk investasi ataupun penanaman modal asing. Nah, yang mana sekarang bentuknya apa sih gitu kan? Banyak biomasa, pelet kayu gitu kan, baik itu di Pulau Jawa, di Sulawesi, di Gorontalo, di Kalimantan gitu kan, di Papua pun ada, di Sumatera ada yang sekarang sedang masif gitu kan. Untuk pertambangan nikel, untuk sekarang lagi ramai kebijakan karbon gitu kan. Selain memang apa namanya? Ya teritorialisasi dan bentuknya PBPH misalkan ya perizinan perizinan di sektor kehutanan. Nah, akhirnya apa implikasinya dari pengkaflingan 2/3 daratan Indonesia itu yang negara sewenang-wenang menyebutkan itu adalah kawasan hutan negara. Ini data yang dikurasi dari berbagai macam pemberitaan media gitu ya, yang pastinya sebetulnya datanya kita bisa ngelihat lebih tinggi daripada ini gitu. 925 anggota masyarakat adat dikriminalisasi, 11,1 juta hektar itu konflik agraria di wilayah adat, 21,8 juta hektar itu wilayah adat diklaim sebagai hutan negara. Nah, yang mana ini menyebabkan sebuah problem tenurial besar gitu kan ya, problem agraria. Nah, inilah dominansi korporasi dan akses masyarakat gitu. Nah, jadi ini yang jadi sebuah highlight adalah negara mengkafling 2/3 daratan Indonesia dengan diberikan judul itu adalah kawasan hutan gitu kan, karena dia punya hak menguasai negara tadi itu gitu kan.
Tapi yang awalnya diorientasikan untuk lingkungan, untuk ekologis gitu kan, tapi pada akhirnya kalah oleh kepentingan perspektif ideologi neoliberal itu kapitalisme, yang mana pada akhirnya investasi masuk, ekstraksi sumber daya alam besar-besaran terjadi, yang berakibat kepada eksklusi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Karena penetapan 2/3 daratan Indonesia sebagai kawasan hutan itu, apakah dia sudah clear and clean? Jelas belum gitu kan. Kalau misalkan kita ngelihat di daerah, jangankan di daerah timur, daerah misalkan 3T gitu, di Jawa aja di Muara Gembong gitu kan memang ada ya desa dalam kawasan hutan disebutnya gitu. Masa bisa desa dalam kawasan hutan gitu kan? Kantor desanya, posyandunya, SD-nya, semua di dalam kawasan hutan. Ya, itu kan bukti bahwa pengkaflingan itu tidak clear and clean gitu. Kalau misalkan dulu saya pernah belajar di Fakultas Kehutanan di PB, istilahnya itu apa? Lempar karet gelang katanya ya. Jadi negara ini asal lempar aja lingkaran mana itu sebagai kawasan hutan gitu. Dia tanpa ngelihat apakah itu hutan atau tidak, apakah di sana ada masyarakat atau tidak gitu. Makanya memang tadi cerita-cerita dari rekan-rekan sebelumnya yang menceritakan eh, tinggal dalam kawasan hutan, ya itulah bentuk dari apa namanya kegagalan negara dalam mengelola sumber daya alamnya, kegagalan negara dalam dan miskonsepsi negara dalam mentafsirkan hak menguasai negara tadi. Nah, inilah sebuah proporsi tutupan hutan Indonesia yang saya sebutkan bahwa orientasi pengelolaan hutan kita yang ditunjukkan untuk keberlanjutan ekologis justru sebetulnya berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi begitu karena kita bisa lihat Sumatera yang kemarin digembok terjang habis oleh banjir gitu kan karena memang dia tutupan hutannya hanya tersisa 24% gitu. Nah, termasuk Jawa sisa 19%. Gitu kan yang mana ini menjadi sebuah alarm ekologis untuk kita semua yang mana data terakhir itu deforestasi kita meningkat ya di tahun 2025 itu sampai 1 juta hektar lebih yang kebanyakan ya mereka masih banyak mengekstraksi di Kalimantan di Papua gitu. Nah, ini luas tutupan hutan dalam tipologi kawasan hutan. Nah, kita bisa lihat sebetulnya tidak semua kawasan hutan itu berhutan, baik itu hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi konversi dan kawasan konservasi itu nggak semuanya berhutan gitu. Jadi ini yang kadang bikin paradoks ya. Tidak semua kawasan hutan itu berhutan dan tidak semua hutan itu adalah kawasan hutan gitu ya. Karena kan ini juga di APL ada hutan ya seluas 9,4 juta hektar. Tapi dia bukan kawasan hutan. Gitu. Sedangkan di kawasan hutan ini proporsi antara kawasan hutan dengan hutan pun tidak setara gitu kan. Artinya tidak semua kawasan hutan itu hutan. Artinya kalau memang negara dia beralasan bahwa kenapa masih menteritorialisasi besar-besaran daratan dengan kawasan hutan untuk lingkungan dan untuk ekologis, sedangkan di dalam tidak ada hutan, ya artinya ini tidak sesuai dengan orientasi dan kontradiksi sebetulnya. Nah ini tren deforestasi di Indonesia ya yang tadi sebutkan tadi bahwa deforestasi kita dalam 3 tahun terakhir itu meningkat. Di tahun 2021 ini sempat turun ke 0,75, lalu kembali meningkat di tahun 2005 sampai 1 juta hektar. Nah ini justru pasti dengan peningkatan deforestasi yang mana setengahnya dari angka deforestasi dalam kawasan hutan, nanti ada datanya, itu pasti juga menyebabkan eksklusi terhadap ruang hidup masyarakat. Nah ini deforestasi dalam kawasan ya, bahwa di hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi, bahkan di APL, deforestasi itu terjadi gitu, yang mana deforestasi dalam kawasan hutan itu mencapai 635.000 hektar gitu kan. Kelengan tutupan hutan paling luas dalam hutan produksi. Jadi ini ya 1,07 juta hektar ini 6, berarti berapa? 600 ribunya artinya lebih dari setengahnya itu dalam kawasan hutan. Artinya areal yang kita sebut sebagai kawasan hutan itu pun belum terbukti efektif dalam mempertahankan laju tutupan hutan gitu. Yang mana tidak sejalan dengan semangat ekologis artinya kawasan hutan ini. Nah, itulah kenapa muncul ya dalam bahasa di kampus itu di IPB Prof. Haryadi pernah bilang bahwa kawasan hutan ini bukan hutan tapi ini sebagai sebuah instrumen hutan politik gitu kan, sebagai arena negara dalam menguasai daratan yang mana ujung-ujungnya untuk kepentingan korporasi gitu.
Nah, ini luas konsesi berbasis lahan Indonesia gitu ya. Kita ngelihat bahwa izin-izin itu semakin masif ya, baik itu PBPH, ada di hutan alam, ada di hutan tanaman, ada di hutan hasil hutan bukan kayu, model pengolahannya gitu. Yang mana kalau kita tahu PBPH di hutan produksi itu ya pasti dia sudah legal deforestation gitu. Nah, artinya berarti semangat ekologis dari teritorialisasi daratan itu tidak sesuai dengan faktanya dan akan semakin menyebabkan eksklusi masyarakat itu terjadi di sana. Ini kebun sawit ya, bahwa eh, perkebunan sawit itu sampai 17 juta hektar dan tambang itu 4,3 juta hektar gitu. Nah, inilah kebanyakan kebun itu dari proporsinya adalah pelepasan kawasan, tambang itu dari perizinan penggunaan kawasan hutan gitu. Yang artinya ya kawasan hutan yang sudah ditetapkan ini nggak fix untuk lingkungan, sebetulnya nggak fix untuk tutupan, nggak fix untuk hutan, nggak fix untuk ekologis, tapi masih bisa diberikan izin baik itu untuk penebangan kayu, baik itu nanti untuk dilepaskan untuk sawit, baik juga itu dengan skema PPKH ya, perizinan penggunaan kawasan hutan untuk tambang. Artinya ya semangatnya adalah semangat ekstraksi sebetulnya, bukan semangat pemulihan ekologis dari teritorialisasi kawasan hutan ini. Nah, itulah yang menjadi high call teman-teman di nasional bahwa sebetulnya dalam perubahan undang-undang nanti kita perlu perubahan secara sistemik dan paradigmatik yang mana menekankan bahwa hutan itu ya untuk ekologis gitu kan. Jangan ada lagi istilah kawasan hutan yang mana diberikan untuk izin-izin korporasi. Tetapi ya hutan itu sebagai ruang hidup masyarakat, hutan itu sebagai fungsi pemulihan lingkungan, sebagai fungsi-fungsi ekologis, yang mana nanti penetapannya secara strict aja ini hutan tetap, ini hutan cadangan misalkan ya, yang mana di sana tidak boleh ada izin gitu kan, yang mana di sana tempat ruang hidup masyarakat gitu, karena terbukti bahwa pengelolaan masyarakat di sekitar kawasan hutan ya, mereka banyak bukti-bukti yang membuktikan bahwa sustainable gitu kan ya, karena eh, ya tadi pembabatan hutan ya pasti dilakukan secara besar-besaran, ekstraksi besar-besaran itu hanya bisa dilakukan oleh korporasi dan dengan modal besar gitu kan. Artinya hutan sebagai ruang hidup masyarakat itu ya menjadi satu kesatuan yang integral begitu. Nah, lalu bagaimana dengan luas perhutanan sosial Indonesia ya, yang sekarang sampai Juni 2025 luas PS yang tercatat dalam data FAO itu mencapai 5,7 juta hektar gitu. Artinya tadi ya dari 120 juta hektar kawasan hutan untuk masyarakat itu tidak sampai 5% berarti ya. Hanya sekitar 5,7 juta hektar. Ini juga belum dengan permohonan PS yang terkadang sulit gitu kan, apalagi permohonannya hutan adat gitu. Nah, lalu juga sebetulnya ada jangka waktu batas pengelolaannya 35 tahun gitu. Artinya kan di sini tadi betul ya yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya bahwa negara ini masih kacamatanya kacamata legal akses, bukan kacamata hak gitu. Sedangkan dalam kacamata agraria harusnya ya ketika ada bukti pengelolaan penguasaan lahan secara efektif, yaitu hak masyarakat begitu. Artinya kawasan hutan harus cepat-cepat dilepaskan, harus cepat-cepat di-enclave karena memang ada bukti penguasaan efektif dari masyarakat. Nah, ini perbandingan luas izin yang dibebankan untuk izin-izin korporasi dan perhutanan sosial. Kita bisa lihat dari masing-masing region, luas PS ini yang warna oranye, ya hanya sekitar 2,5% gitu kan. Apalagi di Jawa ini karena monopoli perhutani gitu, tipis sekali grafiknya gitu kan. Di Kalimantan hanya 2,87%, di Papua hanya 3,94%. Nah, inilah yang menjadi sebuah dorongan ya teman-teman di nasional bahwa sebetulnya pada akhirnya perubahan undang-undang kehutanan ini pijakannya jelas, harus semangatnya adalah semangat pemulihan ekologis karena dosa-dosa ekstraktif di masa lalu, moratorium hutan alam, jangan diberikan izin-izin kepada hutan alam yang masih tersisa, lalu juga pemberian hak kepada masyarakat atas ruang hidupnya, yang mana pemberian lahan dan hak milik gitu kan harus menjadi sebuah semangat dari perubahan undang-undang kehutanan ini. Nah, inilah yang saya paparkan tadi ya, bahwasannya high call kita di nasional adalah perubahan undang-undang secara sistemik dan paradigmatik. Kita butuh undang-undang kehutanan baru yang tidak hanya bisa direvisi secara parsial, karena kalau hanya revisi tambal sulam saja, itu tidak mengentaskan dan menyelesaikan persoalan yang mana itu adalah persoalan-persoalan akar gitu kan. Kalau dalam analogi gitu, sebuah tanaman yang
terkena hama gitu kan, perspektif misalkan patologi hutan, ya ketika akarnya yang memang sudah rusak, artinya kita perlu perubahan yang memang pengentasan kerusakan tanamannya secara sistemik gitu kan. Artinya memang tanaman ini tidak bisa lagi diselamatkan. Kita perlu menanam tanaman baru gitu kan. Nggak bisa hanya sekedar pruning cabang gitu kan. Nah, itulah sebuah analoginya dari bagaimana semangat di nasional terhadap perubahan undang-undang kehutanan gitu. Yang artinya ya tetap posisi kita sebagai misalkan FWI, lembaga riset, lembaga masyarakat sipil gitu, ya semangat kita adalah semangat fungsi pemulihan ekologis dan juga tidak mengabaikan hak-hak masyarakat di dalamnya. Mungkin begitu dari saya. Saya rasa cukup ya, teman-teman. Saya izin stop share dan mungkin nanti moderator bisa melanjutkan diskusinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Habib atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Kami mengundang pada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat maupun melalui fitur raise hand. Itu bisa raise hand saja yang mau bertanya ataupun melalui fitur chat. Silahkan. Mohon pertanyaannya disampaikan secara singkat dengan menyebutkan nama, institusi, atau dari kelompok mana dan ditujukan kepada narasumber yang dimaksud. Di sini kita ada 4 narasumber, saya ulangi lagi. Ada dari Pak Deddy Junaidi dari BPP APDAS Jawa Barat, kemudian ada Pak Iwan Susanto dari perwakilan petani hutan dan juga pemukim dalam kawasan hutan. Kemudian ada Bung Asro dari PBHI Jawa Barat, dan yang terakhir tadi Bung Sabit dari Manajer Advokasi dan Kampanye Forest Watch Indonesia. Baik, silakan Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang akan bertanya sambil menunggu. Apabila masih mempersiapkan pertanyaan, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Pak Deddy Junaidi. Pak Deddy banyak membahas terkait kebijakan KHDPK. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak Deddy, apakah kebijakan KHDPK ini dapat disempurnakan melalui pergantian Undang-Undang Kehutanan? Lalu mengapa apakah harus diganti secara menyeluruh? Gitu. Terima kasih, Pak Deddy, silakan. Ya, terima kasih, Bung Agus. Menurut saya ya memang sangat penting sekali, bagaimana saya sampaikan di awal, bahwa kita sudah tidak berbicara lagi akses sekolah, tapi berbicara hak, yang mana memang kunci dari semua ini berada di RUU Kehutanan saat ini. Ya, kita harus mendorong supaya ada perubahan total di RUU Kehutanan yang sekarang lagi dibahas di Jakarta. Jadi kami dari BPP, kenapa mendorong itu tidak lepas dari dinamika yang memang terjadi di lapangan, yang mana ketika masyarakat yang sudah mendapatkan akses atau izin dari Kementerian Kehutanan, itu tetap saja tidak sepenuhnya mereka bisa mengelola secara menyeluruh, dikarenakan ketimpangan dari regulasi yang dibikin oleh kehutanan, dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Jadi kalau basisnya adalah hak, jadi wilayah yang menjadi hak masyarakat dalam hal ini, yaitu menjadi haknya mereka dalam tata kelola di kawasan hutan tersebut. Mungkin itu dari saya. Terus terkait KHDPK, memang saya merasa KHDPK ini hanya sebatas meredam saja agar kelihatan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan ini seakan-akan peduli terhadap masyarakat.
Padahal yang sebenarnya saya melihat Kementerian Kehutanan ini tidak tegas dan tidak terkesan mereka itu setengah-setengah dalam memberikan kelompok. Ya, contoh kecil lah, setiap izin itu yang keluar tetap harus ada keterlibatan pengelola terdahulu. Ya, tanpa masyarakat bisa mandiri dalam tata kelola di wilayah izin yang mereka miliki. Ini yang sudah memiliki izin, apalagi yang belum memiliki izin. Ini sangat rentan sekali dan bisa saja oleh Kementerian Kehutanan itu dijadikan sebagai pilot project untuk membuat kelemahan tata kelola yang dilakukan oleh kelompok. Karena yang punya izin pun belum bisa dijamin dalam tata kelolanya hak mereka. Mungkin itu dari saya sementara. Pak Agus, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi atas respon dan jawabannya. Dari kawan-kawan partisipan pada webinar kali ini, silakan jika ada yang mau raise hand, dipersilakan untuk mengangkat tangannya atau bisa menggunakan fitur chat apabila terkendala untuk raise hand. Oke, baik, ada pertanyaan dari kawan kita dari Pak Randy dari kelompok Tani Hutan Giri Senang, Desa Giri Mekar, Kabupaten Bandung. Ini pertanyaannya ditujukan kembali kepada Pak Dedi. Pemaparan yang kita dengarkan hari ini sebenarnya adalah suara yang sangat penting, tapi pertanyaannya, suara ini seharusnya didengar oleh siapa? Itu pertanyaan utamanya. Kemudian, apakah strategi kita selama ini sudah benar-benar sampai kepada pemerintah atau hanya berputar di antara kita sendiri? Jika belum, apa langkah strategis yang harus dilakukan agar suara masyarakat dan persoalan di lapangan benar-benar didengar oleh pengambil kebijakan? Silakan Pak Dedi untuk merespon pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih dari KTH Giri Senang ya, Bang Randy. Sebetulnya ini sudah kita sampaikan bahkan mungkin beberapa puluh kali kepada Kementerian Kehutanan. Jadi seharusnya apa yang kita sampaikan itu bukan hanya sebagai hanya sebagai kata-kata saja, karena kami juga ketika menyampaikan tidak berdasar omongan saja, kami berbasis data yang kami hasilkan dari kerja-kerja kami di wilayah kelompok atau wilayah tapak. Jadi data yang kami bawa kepada mereka itu data yang memang benar-benar apa adanya yang ada di lapangan, tidak data yang asal-asalan. Ini sudah kita sampaikan beberapa kali kepada Kementerian Kehutanan dan mungkin kawan-kawan kelompok pun juga mengetahui itu. Terus langkah apa sekiranya kalau misalnya tadi disebutkan kalau misalnya ini tidak didengar, ya kita langkahnya tetap akan mengawal ini ya sampai berhasil, sampai harapan kita semua sebagai kelompok ataupun masyarakat untuk harapan dan cita-cita ini menjadi sebuah kebijakan yang bisa melindungi dan memberikan hak kelola kepada
masyarakat. Ya, langkah-langkah yang paling ketika secara administrasi sudah lengkap, secara data sudah lengkap, kalau masih mereka belum eh, apa mendengarkan aspirasi kita karena mereka anggap kita ini hanya eh, se- apa kelompok rakyat kecil, ya salah satunya kita harus konsolidasi sesama eh, kelompok masyarakat khususnya, apakah nanti kita melakukan audensi walaupun sudah sering audensi, atau misalnya kita melakukan aksi yang memang eh, itu diperlukan untuk mendorong agar apa yang kita sampaikan ini tidak berdasarkan omongan saja. Jadi tidak menutup kemungkinan kami dengan kawan-kawan KPS yang lain itu untuk melakukan langkah-langkah sebagai bentuk dari perjuangan, ya kita akan melakukan aksi bersama di Kementerian Kehutanan. Mungkin itu ya. Kalau misalnya, karena memang selama ini sudah beberapa kali, mungkin puluhan kali ya, data yang kita punya, semua yang kita miliki, kita kasih, tapi ya responnya masih seperti itu. Dengan alasan mereka mengatakan bahwa mereka belum mempunyai RPK HDPK, rencana pengelolaan hutan dalam kawasan hutan dalam pengelolaan khusus secara nasional. Jadi belum disahkannya RPK HDPK ini menjadi alasan mereka bahwa mereka belum bisa bergerak untuk melakukan kegiatan baik itu secara validasi ataupun penentuan akses legal atau hak. Mungkin itu ya sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedi atas responnya. Memang kemarin ada informasi juga Pak Randy terkait apa persetujuan akses legal di KHDPK itu untuk tiap tahunnya itu sekarang itu dikasih kuota 20 saja. Bisa top up dinaikkan untuk akses legal itu apabila tidak terpakai di luar provinsi lainnya. Gitu. Jadi memang tantangannya ini adalah masalah waktu dan juga anggaran yang terbatas kalau kata orang kementerian itu. Itu. Kemudian ada pertanyaan, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan sebetulnya kepada salah satu narasumber, Bang Sabit. Nah, sebetulnya untuk saat ini apa sih upaya yang memang harus dilakukan oleh baik itu koalisi ataupun masyarakat yang memang berkegiatan di kawasan hutan yang dapat mempengaruhi pengesahan undang-undang kehutanan ini. Silakan Bung Sabit. Bung Sabit masih ada? Jika tidak ada, di kolom chat ada pertanyaan juga dari salah satu narasumber kita, Bung Astro dari TBHI Jawa Barat, untuk yang ditujukan kepada para petani hutan. Bisa dibaca oleh semuanya.
ini pertanyaan bisa jadi PR untuk kawan-kawan petani. Apa pasal yang pertama, apa pasal atau proses RUU Kehutanan yang paling berisiko melemahkan hak rakyat? Nah, ini perlu dikaji oleh kawan-kawan. Kemudian yang kedua, apa bukti paling kuat dari wilayah tapak di Jawa Barat? Ini bisa dalam berupa fakta pengelolaan kawasan hutan eh, oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, bagaimana memastikan perhutanan sosial tidak berhenti sebagai administrasi saja. Dan yang terakhir, siapa yang harus dilindungi ketika konflik terjadi. Nah, ini menarik, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita renungkan bersama atau boleh ditanggapi oleh narasumber ataupun dari peserta. Silakan, dipersilakan. Bung Sabit, apakah masih hadir? Maaf Mas, Ah, dia ada tadi trouble ada dikit. pertanyaan Ya, yang gimana Mas? saya tanyakan. Eh, apa upaya yang dapat dilakukan saat ini oleh masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang tergabung dalam koalisi kehutanan untuk mengintervensi pengesahan RUU kehutanan yang baru itu? Terima kasih, Mas. Oke Mas, ya mungkin di sini saya ini ya menjelaskan bagaimana rencana koalisi riset kehutanan ini ke depan gitu Mas. Nah pertama ya memang pasti kita perlu melakukan adanya sebuah kampanye. Kampanye itu ya kemarin kita habis melakukan aksi depan DPR gitu kan. Lalu juga kita bertemu dengan Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 gitu, untuk menyampaikan memang concern kita seperti apa. Yang mana di situ alhamdulillah berbuah hasil bahwa rencananya katanya DPR akan melakukan RDPU lagi sekali lagi dengan masyarakat sipil untuk memberikan ruang bagaimana memang concern masyarakat sipil itu ada di posisi mana. Nah itu ya kerja-kerja kampanye, kerja-kerja advokasi sebetulnya pasti masih kita lakukan sampai sekarang. Di lain itu pun kita sedang membuat sebuah naskah akademik, kita sedang membuat daftar inventarisasi masalah yang memang itu untuk menguatkan narasi kita bahwa kita butuh perubahan undang-undang kehutanan yang baru. Yang mana itu sedang digarap ya oleh akademis, yang kita ya mengengage akademisi dari UGM gitu kan, beberapa memang expert yang memang mengerti bagaimana perspektif hukum itu bisa di approach gitu kan untuk melakukan pendekatan regulasi yang tepat gitu. Nah, itu juga sedang kita lakukan di koalisi gitu. Nah, yang selain itu ya kita perlu perlu sebuah dorongan dan upaya semangat dari teman-teman lainnya ya, yang mana itu perlu jadi satu narasi serentak di seluruh nasional, bahkan bahwa kita memang perlu terus menggaungkan bahwa kita butuh undang-undang kehutanan yang baru. Nah, makanya kampanye publik itu memang sebetulnya selain ditujukan untuk kita memberikan intervensi secara vertikal gitu ya, yang di lain yang bersamaan pun sambil sambil kita melakukan itu pun kita menggait dukungan publik gitu. Yang mana ya itulah sebuah ikhtiar yang kita lakukan agar proses pengesahan undang-undang kehutanan di tahun ini itu tidak jadi dilakukan gitu kan ya. Kita pengen mendorong DPR agar bisa berpikir lebih baik lagi dan perlu perumusan yang memang lebih tepat untuk perubahan undang-undang kehutanan ini. Gitu mungkin Mas. Baik, terima kasih Bung Sabit atas respon jawabannya. Selanjutnya ada yang dari peserta tidak, silakan raise hand jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan.
Nah, biasanya dalam proses perubahan kebijakan ini ada masa transisi nih. Transisi kebijakan memang sering ada celah-celah yang dapat apa ya, celah-celah yang menjadi dimanfaatkan oleh beberapa pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Ya, salah satu pengalaman yang pernah terjadi tadi disebutkan ketika transisi dari KHDPK kemudian dari Perum Perhutani jadi KHDPK itu terjadi adanya intimidasi, kemudian apa konflik-konflik yang ada di lapangan. Nah, bagaimana sebetulnya saya ingin menanyakan kepada salah satu narasumber juga Bung Astro, bagaimana bagaimana yang harus dilakukan, apa upaya yang dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi transisi kebijakan ini dari pengalaman Bung Astro sendiri. Terima kasih. Duh, ini kan saya ngasih pertanyaan ya malah ditanya balik sama panitia moderator. Gini, kawan-kawan berkaitan dengan transisi ya, berkaitan dengan transisi atau yang tadi disebut celah kebijakan ini, yang kalau saya lihat itu adalah pertama udah mulai deh kawan-kawan harus konsolidasi di tapak. Ya, khususnya Jawa Barat ya, karena saya lihat skupnya di sisi Jawa Barat untuk bisa meluas ke nasional. Dikonsolidasi kawan-kawan di tapak, terus udah mulai merenungkan, udah mulai memahami bahwa perjuangan ini bukan perjuangan administrasi, legal formal, normatif, tapi perjuangan tentang hak. Nah, kawan-kawan udah mulai nih, apa sih haknya petani hutan, apa sih masyarakat lokal haknya, terus emang ada aturan yang melindungi konstitusinya seperti apa, apakah itu ada di tingkat nasional. Sebetulnya kan saya udah menyampaikan ya, ada perlindungan, penghormatan, pemenuhan hak asasi baik itu di tingkat internasional maupun di tingkat lokal. Nah, setelah mengetahui tentang hak, maka ini kawan-kawan pasti akan tergerak, akan sadar bahwa oh perjuangannya itu sebetulnya jelas, ya kan? Tinggal kalau berkaitan dengan tujuan, apakah tujuannya langsung atau bertahap checkpoint yang tadi saya sebut strategi advokasinya. Nah, setelah sadar ini tentu secara kritis, apakah terjadi ketidakadilan berkaitan dengan undang-undang kehutanan tersebut? Ketidakadilan yang dirasakan seperti apa? Selanjutnya kalau misalkan berkaitan dengan transisi, kalau di otak saya ya langsung berpikirnya sertijab. Ini kan biasanya sertijab ya, serah terima jabatan. Tapi kalau saya ini mengartikannya serah terima AJB, akta jual beli. Nah ini kan jangan-jangan terima jabatan, tapi ada situasi jual belinya, transaksionalnya. Nah itu yang harus dicermati oleh kawan-kawan petani hutan ini. Kenapa selama ini yang tadi disebut tadi ada grafiknya, itu harus mulai tuh kritis ya. Kok perhutanan sosial dapatnya cuma berapa 2%, 5% dari total luas tanah untuk manfaat masyarakat ya. Tapi sedangkan korporasi kok dapatnya besar. Nah, kalau misalkan perkembangan di Jawa Barat, di tapak petani hutan ya, khususnya Bandung Selatan gitu, di daerah petani Ciwidey, itu kan sebetulnya juga kawan-kawan petani hutan Ciwidey sudah mulai untuk memberikan pajak kepada negara. Dari hasil hutan itu sudah memberikan pajak. Terus emangnya pajak petani hutan dengan pajak korporasi berbeda gitu? Kecuali ada di
di belakang, main belakang, yang tadi disebut sertijab, sertifikat, AJB, akta jual beli. Ya harusnya kawan-kawan udah mulailah kritis. Emangnya ini negara apa ya, nenek moyangnya korporasi gitu? Enggak kan, ini negaranya negara rakyat, negara hukum. Mudah-mudahan kawan-kawan ya lebih bergelora lah untuk melakukan perjuangan. Begitu, panitia moderator. Oke, terima kasih Bung Asro atas jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir di kolom chat. Ada pertanyaan dari Opah Kim. Apa beda masyarakat, kehutanan negara, dan perhutani dan masyarakat masih tunduk sama perhutani dan tahun berapa perhutani diberikan? Itu bisa dijawab barangkali oleh Pak Dedi Junaidi. Silakan. Ya, terima kasih, bagus. Kalau saya melihat apa beda masyarakat, kehutanan negara dan perhutani itu sangat beda sekali sebetulnya kalau masyarakat memahami itu. Tadi juga disampaikan oleh moderator Bung Astro bahwa memang negara itu seharusnya memberikan pemahaman secara utuh terkait tata kelola kawasan hutan. Jadi sebetulnya sangat beda antara eh, masyarakat, perhutani ataupun kehutanan, itu sangat beda sekali. Masyarakat itu sebetulnya sebagai pemilik hak yang seutuhnya sebetulnya, ya karena mereka beraktivitas di kawasan hutan sebelum adanya perhutani. Sepengetahuan saya itu perhutani itu di kisaran tahun 60 sampai 70 lah dia hadir dalam tata kelola kawasan hutan. Ya itu pun juga perhutani tidak tidak secara penuh sebetulnya diberikan kewenangan oleh Kementerian Kehutanan pada saat itu ya. Jadi menurut saya sangat beda sekali antara masyarakat, perhutani, dan kehutanan. Masyarakat dan perhutani ini sebetulnya adalah sejajar dalam pengelolaan ya sebetulnya. Nah, kalau kehutanan itu kan sebagai pemberi kebijakannya, sebagai keterwakilan dari negara. Namun ya seakan-akan kehutanan ini sebagai pemilik, padahal kan pemilik yang sesungguhnya adalah masyarakat, yang mana tadi moderator dari WI Bung Sabit bahwa bilang negara seharusnya memberikan hak ketika wilayah tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat, tidak menunda-nunda, karena itu sebagai amanat yang memang diamanatkan oleh undang-undang. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi atas responnya. Mungkin sedikit menambahkan tadi untuk pertanyaan tahun berapa perhutani diberikan, itu bisa dilihat di websitenya. Itu diresmikannya pada tahun 72 untuk Perum Perhutani itu. Dan memang fokus mereka di Pulau Jawa saja. Gitu. Adapun anak perusahaannya memang Inhutani dan lain sebagainya itu ada juga di luar Pulau Jawa. Nah, tadi betul kata Pak Dedi, seharusnya mitra itu setara. Namun pada faktanya di lapangan, seperti yang Pak Opah
Tim sebutkan kadang masih ada saja masyarakat yang tunduk kepada perhutani, padahal kalau secara kerjasama itu harusnya setara antara LMDH, KTH dengan perhutani itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pertanyaan terakhir ya, dari KTH Giri Senang untuk Kang Sabit Forest Watch Indonesia. Apakah dalam usulan perubahan Undang-Undang Kehutanan ada gagasan untuk mengubah paradigma pengelolaan hutan, yaitu menghentikan dominasi atau bahkan menghilangkan BUMN atau korporasi dalam kawasan hutan, dan memberikan posisi utama kepada rakyat bukan hanya sebagai pengelola, tetapi sebagai pemilik dan pemegang hak atas ruang hidupnya. Karena selama hutan dikelola dengan pendekatan badan usaha, ada risiko kepentingan profit lebih dominan daripada perlindungan rakyat. Nah, silakan dipersilakan kepada Bung Sabit untuk menjawab pertanyaannya. Oke, Bung. Mungkin Tri bisa di-mention lagi, Bung. Terakhir, bagaimana poinnya? Poinnya itu apakah ada dalam usulan perubahan Undang-Undang Kehutanan ada gagasan untuk merubah paradigma pengelolaan hutan yang tadinya didominasi oleh badan usaha. Nah, sekarang ada tidak usulan untuk memberikan posisi utama kepada rakyat gitu sebagai pengelola, tapi bukan hanya sebagai pengelola tapi sebagai pemilik dan hak atas ruang hidupnya itu. Iya, oke. Terima kasih, Bung. Ya, betul, karena pasti kita memang concern juga kepada pemberian hak kepada masyarakat. Karena dalam jalanan diskusi di koalisi nasional ya pada akhirnya Undang-Undang Kehutanan ini perlu merujuk juga kepada Undang-Undang Pokok Agraria sebagai basis penguasaan lahan dan ya sebagai sebuah basis penguasaan lahan yang ada di Indonesia gitu. Nah, lalu juga apakah paradigma kehutanan ini menghilangkan BUMN korporasi dalam kawasan hutan? Nah, ini juga sebetulnya perlu ditinjau secara lebih detail lagi gitu kan ya. Karena ketika nanti memang yang didorong oleh kita ya pada akhirnya bukan hanya sekedar menghilangkan BUMN, kita pengen menghilangkan juga paradigma kawasan hutan ini gitu. Nah, cuman kan nanti ketika memang itu paradigma kawasan hutan itu hilang gitu kan, eh, taruhlah misalkan pendekatannya adalah hutan semua areal itu adalah areal yang sama gitu, hanya membedakan pola ruangnya saja, pola ruang lindung dan pola ruang budidaya gitu. Nah, mungkin nanti itu kita juga perlu pembahasan lanjutan bagaimana mengintegrasikan pola ruang ini terhadap memang tadi hak hidup masyarakat, memang lalu juga bagaimana korporasi itu ditempatkan di posisi mana begitu. Tapi yang jelas adalah tadi penguasaan efektif masyarakat itu tidak bisa dinirkan gitu. Undang-undang baru itu perlu memprovide itu penguasaan efektif masyarakat dalam kawasan hutan itu, apalagi mereka sudah menguasai secara efektif bertahun-tahun, bahkan misalkan Indonesia sebelum merdeka gitu. Kalau misalkan kita lihat masyarakat ada di Papua, di Merauke gitu kan yang sekarang sedang ramai, ya itu perlu diakui gitu kan, perlu cepat-cepat diberikan sebuah hak kepemilikan di sana gitu, bukan hanya sekedar legal akses dengan berbagai macam instrumen yang itu rasa memberikan gitu. Nah, ya dorongannya ke arah sana sih gitu, Bung. Kurang lebih ya gambaran memang dorongan koalisi ini akan seperti apa gitu. Nah, tadi itu gitu kan ya. Yang jelas adalah bagaimana tadi kepentingan ekonomi, profit dan lain-lain itu ya ditempatkan levelnya di bawah level hak masyarakat gitu. Mungkin begitu, Bung. Oke, terima kasih Bung Sabit atas responnya. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu yang kami hormati, kita telah mendengarkan berbagai perspektif yang sangat menarik dari narasumber, kemudian dari juga ada perwakilan petani. Ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan pada webinar kali ini. Yang pertama adalah kondisi hutan di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kemudian yang kedua, paradigma pengelolaan hutan perlu bergeser dari pendekatan yang tadinya berorientasi kepada akses legal saja, sekarang menuju berbasis pada hak masyarakat. Kemudian yang ketiga, proses penyusunan undang-undang kehutanan baru harus dilakukan secara partisipatif
transparan, berbasis ilmu pengetahuan, dan kearifan lokal. Dan yang terakhir, kelima, perlu adanya strategi dan langkah-langkah nyata berupa tadi ada kampanye publik, kemudian pembuatan naskah akademik, berpartisipasi pada RDPU, dan juga yang paling penting adalah konsolidasi di tingkat tapak itu sendiri. Baik, Bapak-Bapak, Ibu partisipan pada hari ini, semoga diskusi hari ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam mendorong lahirnya kebijakan hutan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta generasi yang akan datang. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah mengikuti webinar hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Sebelum bubar, kami mohon Bapak Ibu untuk on cam, kita akan foto bersama. Maka dipersilakan pada panitia untuk on cam dan peserta. Oke. Oke, siap. 1, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Ibu Bapak, Ibu-ibu dan Bapak dan Ibu. Izin kami untuk membubarkan webinar pada hari ini.